Oke, ya selamat siang, selamat berjumpa ya di channelnya Palen Cahyono Parsauran Sinaga. Banyak namanya nih, alias Umar Alpariski. Siap. Nah, kawan-kawan, hari ini kita berbicara antara tauhid dan trinitas ya. Kalau ditanya kepada kami orang Kristen, kami menganut paham trinitas. Ya, kalau dikatakan dari mana paham trinitas itu sudah ada dari Bible. Tapi kalau ditanya kata trinitas itu dari mana, betul harus kami akui, memang tidak terdapat di dalam Bible itu secara implisit. Tetapi itulah penerjemahan daripada bapak-bapak gereja mengenai Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Di situ jelas Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah, Kejadian 1 ayat 3 dikatakan firman Allah. Maka di dalam kekristenan ya, orang Kristen itu selalu berpedoman bahwa Bapa di sorga itu adalah roh, dan dia juga punya roh yang menghidupkan. Yohanes 6:63, dan dengan firman dia menjadikan segalanya. Yohanes 1 ayat 3 ya. Jadi itu satu kesatuan. Ya, jadi Tuhan bisa juga mengutus suaranya saja, bisa mengutus rohnya saja, dan bisa mengutus roh dan firman-Nya. Tapi siapapun yang diutus Tuhan, tetap di dalamnya ada ketiganya ya. Ada roh, ada firman, dan ada roh Allah itu sendiri ya. Oke lah kawan-kawan, itu yang bisa saya katakan sebagai pembukaan. Silakan Palen. Sesembahannya dari umat Islam. Jadi tauhid mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Baik di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, di sana mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah saja. Seperti yang tertulis di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ahad, satu. Nah, itu sama persis kalau kita coba chemistry ke Perjanjian Lama, bahwa Tuhan Allah Israel itu satu, pakai bahasa Ibrani echad. Jadi kata echad, ahad, one itu satu ya. Jadi Tuhan Sang Pencipta itu tidak ada yang namanya kedua, ketiga. Nah, kalau ada kedua, ketiga, bingunglah nanti kita ya. Pastilah berantem nanti itu ya. Mana Tuhan, mana anak, mana Roh Kudus kan gitu. Nah, di dalam perspektif Islam sangat mengajarkan, sangat menganjurkan bahwa setiap umat Islam disuruh, diperintahkan untuk mempromosikan satu Tuhan yang disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala itu ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan ketika Yesus Kristus yang menunaikan zakat, menunaikan sholat, juga diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yesus Kristus yang menunaikan zakat, mendirikan sholat, sampai kepada baginda Rasulullah mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua, apalagi tiga. Nah, sementara dari saya itu dulu. Silakan Ya, kawan-kawan, bahwa apa yang dikatakan Palen ini ada kekeliruan. Dia mengatakan triteos, bukan tritunggal ya. Itu juga yang terjadi ketika di surah 6 ayat 116, di mana Allah SWT bertanya kepada Isa, adakah engkau menjadikan ibumu dan engkau adalah dua Tuhan selain aku, katanya. Itu triteos, bukan tritunggal ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian kalau di dalam agama orang Kristen, Tuhan orang Kristen juga satu, Esa. Mana ada pernah Tuhan kami tiga? Kalau Tuhan kami tiga itu Tuhan triteos, bukan tritunggal ya. Ya. Kemudian
Ada sesuatu keliruan lagi dari si Palen mengatakan bahwa Yesus itu bersolat dan berzakat. Yesus tidak pernah solat dan Yesus tidak pernah berzakat. Ya, saya sudah cari di dalam Bible, tidak ada dikatakan Yesus bersolat dan tidak ada dikatakan Yesus berzakat. Hanya saja Palen ini menggiring-giring bahwa Yesus itu adalah nabi orang Muslim, tidak ya. Solat itu kawan tidak hanya cukup sesujud. Sujud itu bukan solat. Saya bukan Yesus. Saya bukan solat. Syarat yang pertama, dia harus Muslim. Dia harus mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat, baru dia mempercaya kepada Al-Quran dan hadis, baru dia percaya. Jadi 6 rukun iman itu ya, ditambah dengan 5 rukun Islam, 6 rukun iman ya. Jadi itu harus dipenuhi barulah bisa dikatakan dia bersolat. Kalau saya solat itu enggak solat namanya. Saya bersedekah itu bukan zakat namanya. Saya memberi perpuluhan itu bukan zakat ya. Kemudian Umar mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kalau dalam bahasa Ibrani echad, kalau dalam bahasa Arabnya bukan tauhid, apa tadi? Apa Umar? Aduh lupa aku. Ahad ya. Berarti Tuhannya Umar ini adalah makhluk. Karena bisa dibilang-bilang 1, 2, 3, 4 kan begitu ya. Itu adalah bilangan makhluk ya 1. Kemudian Umar mengatakan bahwa Tuhan yang dia sembah itu satu sesungguhnya satu. Ternyata setelah saya amati dari kawan-kawan Muslim yang mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah nama. Sementara dianya itu zat. Artinya zat itu, nama itu tidak boleh ada kalau tidak ada zat. Demikian juga zat itu. Zat itulah yang tunggal. Ya. Tetapi nama itu apakah alfa dan omega? Kawan-kawan Muslim di sini menjadi kebingungan. Kalau dia katakan zat itu, nama itu adalah alfa dan omega, artinya bahwa Tuhan yang mereka sembah ini Dwi Tunggal. Tidak bisa dipisahkan antara nama dan zat itu sendiri. Ya. Kemudian kalau dikatakan Tuhan yang memberi nama, artinya apa? Dia adalah makhluk. Allah SWT itu adalah makhluk. Ya. Jadi mereka serba kebingungan. Kemudian mereka mengakui bahwa Allah SWT bisa bercakap-cakap. Silakan nanti kalian buka surah 19 ayatnya yang ke-52 53. Di mana di sana dikatakan bahwa Allah SWT bercakap-cakap dengan Musa. Bercakap-cakap artinya berbicara. Dengan apa Allah SWT berbicara? Itu dengan gelombang suara atau dengan berfirman atau berucap. Ya, maka Musa mendengar. Nah, sekarang mereka juga bingung, firman itu berasal dari mana? Mereka mengatakan berasal dari Allah, betul. Mana lebih dahulu hadir di dalam ketuhanan ini, Allah itu atau firman? Di sini mereka juga agak bingung ya, mana yang lebih dahulu hadir, Allah atau firman? Kalau mereka bilang Allah, berarti firman ini dari mana asalnya, diambil dari mana? Mereka bingung. Kalau mereka katakan firman duluan hadir, berarti firman itu alfa dan omega. Kalau mereka bilang bersama-sama, artinya benar, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Itulah sebabnya Musa ketika didatangi Allah SWT, Musa tidak melihat Allah SWT, tidak ada wujudnya. Dan Musa belum pernah berjumpa Allah. Tetapi yang dilihat Musa pada saat itu di surah 28 ayat 30, yang dia lihat sema api atau sebatang pohon, dan yang dia dengar adalah suara yang mengaku dia Allah. Kemudian Musa mengatakan kepada di depan pohon itu dan kepada suara itu, di depan suara itu, ya Allah katanya. Saat itu yang mana Allah di situ? Banyak orang Muslim tidak mampu menjawab ini, padahal jelas-jelas tafsirnya dikatakan dari sebatang pohon, baik versi Kemenak maupun versi Ibnu Katsir. Ya. Yang mana di situ yang mengatakan Allah? Mereka seperti makan buah simalakama. Mereka mengatakan pohon itu adalah tabir yang digunakan Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Oke, saya pegang itu. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak Allah SWT menggunakan manusia sebagai tabir?
untuk menyampaikan firman-Nya, dan manusia itu berkata, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bisa enggak? Kalau kalian mengatakan, wah enggak bisa, artinya kalian lebih memuliakan pohon, lebih mengakui pohon daripada manusia. Kan jadi lucu, jadi pohon bisa, manusia enggak bisa. Oke, itu yang bisa saya bantah. Silakan Umar. Terkait dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama. Dari etimologi namanya sama. Makanya ada gereja Isa Al-Masih kan gitu. Nah itu bukan tema kita ya. Tapi kalau mempelajari dari segi etimologi kata, itu harus belajar dulu Bang Rudi. Jadi dari Yesua, bahasa Ibrani ke bahasa Greek, Yesus ke bahasa Inggris jadi Jesus, terus bahasa Indonesia jadi Yesus, di Arab Isa. Itu etimologi dari sebuah kata dalam konteks nama, ada bentuk translate ya. Jadi satu tokoh yang sama dengan versi yang berbeda, tapi kita nggak bahas itu. Terus yang kedua, terkait dengan yang baru aja diomong sama Bang Rudi ya, terkait apakah bisa Allah Subhanahu wa taala itu tabir kayak gitu. Terus ada narasi Allah Subhanahu wa taala bisa aja, jangankan manusia. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif kekristenan ya. Berbeda. Quran tidak pernah mengajarkan, baik Quran, hadis dan literatur Islam yang lain tidak pernah mengajarkan konsep bahwa Tuhan itu berinkarnasi, enggak ada. Makanya ketika Bang Rudi memberikan satu perspektif yang ayat-ayat itu aja ya, yang dari pohon, sebenarnya di situ di penjelasan hadis pun tidak ada tertulis di situ bahwa Allah itu sedang berada di dalam pohon, kan nggak ada. Kalau dalam terminologi Kristen dibilang itu apa ya, nggak mungkin pohon itu mengosongkan diri, kan nggak gitu. Karena di dalam Islam nggak pernah mengajarkan konsep inkarnasi, konsep bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkenosis, nggak ada. Beda kalau Trinitas saya akui iya ada konsep periporesis, ada konsep kenosis. Makanya Bang Rudi selalu membawa satu parameter dan point of view, membuat satu bentuk framing dengan menarasikan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam pohon tersebut. Padahal nggak ada, ya kan? Itu hanya sebagai petunjuk arah di situ. Terus terkait dengan Tuhan yang disembah oleh para Kristen dalam tanda kutip mainstream, yaitu konsep Trinitas. Bagaimana mungkin Trinitas itu menyatakan bahwa Allah yang Esa, dari kata Esa kembali ke original text ya bahasa Ibrani, Echad kalau dimasukkan ke dalam bahasa Greek uno itu satu gitu loh. Jadi nggak bisa Echad kalau kita berbicara tentang konsep Tuhan, Echad itu selalu diartikan sebagai satu. Tidak mungkin Echad itu selalu diartikan dalam tanda kutip Tuhan, kesatuan nggak ada. Kenapa? Kalau kita merujuk kata kesatuan dalam bahasa Inggris, unity, terus unity di dalam bahasa Ibrani apa coba? Apakah unity itu adalah echad di dalam bahasa Ibrani? Tentu tidak. Kenapa? Karena echad itu artinya satu dan padanannya sama dengan bahasa Arab yaitu ahad dan juga sama dengan bahasa Inggris yaitu one. Tetapi kalau unity bisa diartikan bahwa itu adalah full echad, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau unity di dalam bahasa Ibrani itu adalah akhdud. Beda antara echad dan akhdud, beda. Nah di sini Bang Rudi harus belajar dulu ya. Nah terus bagaimana mungkin Allah yang Esa itu pribadi itu konsep dari tres personae una substantia discreti non separati. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Jadi kalau memang perspektif Bang Rudi menarasikan bahwa Trinitas itu adalah Allah yang Esa, yang satu-satunya, sama seperti Yesus berkata, the only true God, Yohanes 17 ayat 3. Bahkan Rasul Paulus 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, nggak ada yang lain. The only true God, He is a Father, not a Son. Kan kayak begitu. Nah, bagaimana mungkin Bang Rudi menyembah satu Allah yang Esa, dan ketika ada satu kronologis di mana Yesus
yang adalah hypostatic union, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, dan Yesus itu adalah pribadi kedua dari Trinitas yang dikenal sebagai Allah Putra. Dia masuk di Taman Getsemani, dan ketika Allah Putra yang dikenal Yesus tersebut berdoa, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku kecuali aku meminumnya," maka jadi ada objek kan gitu. Nah, jadi bagaimana mungkin itu bisa dibilang satu, sementara Allah Putra yang di Taman Getsemani ini berdoa kepada Allah Bapa gitu loh. Itu nggak bisa dibilang satu. Oke. Ya, terima kasih Pak Len. Kamu sudah mulai berbicara hal yang itu ya. Sekarang saya mau lihatkan dulu layar saya. Kalau kau bisa buka Quran di sana, tolong kau buka lah Quran. Ya. Ini surah 28. Oh gitu. Lah aku buka yang bahasa Indonesianya aja. Kok kenapa harus wudhu lagi, aku nggak ngerti. Maka ketika dia Musa, bukannya suci hati tapi suci fisik. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Ada suara ya ini, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam." Saya bacakan ringkasan kemenak. Setelah berpesan kepada keluarganya, berangkatlah Nabi Musa. Maka ketika dia sampai ke tempat yang dilihatnya sebagai sumber api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkahi. Panggilan itu adalah, "Wahai Musa, sungguh aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain aku, Tuhan pencipta, pemelihara dan pengawas alam." Ini tafsir kemenak ini memang kalau di dalam Bible ini sudah kena penalti. Dia menambahi ini. Tulisannya "Wahai Musa", ini kan firman Allah langsung. "Wahai Musa, sungguh aku yang engkau dengar." Mana ada di sini dibilang "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam." Kurang ajar juga orang ini. Ya. Tapi gimana lah, namanya penafsir Muslim itu lebih hebat dari Allah. Kalau tafsir Ibnu Katsir gini, maksudnya yang sedang berbicara kepadamu ini adalah Tuhan semesta alam, yang maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya. Tiada Tuhan dan tiada Rab selain Dia yang maha tinggi, lagi maha suci dari kemiripan dengan makhluknya, dat sifat dan perbuatannya. Paham ya Valen? Nah sekarang menurutmu dari ayat ini, suara itu kau akui keluar dari sebatang pohon. Musa saat itu, saya tidak mengatakan Tuhan berada di dalam pohon, kan saya nggak bilang begitu. Tetapi di hadapan Musa saat itu yang ada hanya sama api, pohon, lembah, dan tanah, sebidang tanah. Hanya itu, tidak ada yang lain Palen. Ini sudah jelas. Nah, Musa saat itu belum mengenal Tuhan. Maka ketika Tuhan berbicara kepada dia di depan pohon itu, dan dia menjawab di ayat berikutnya ya, ayat 33 kalau saya nggak salah. Jelas di situ dikatakan dia gini. Dia Musa berkata, "Ya Tuhan." Kepada siapa Musa berkata kepada "Ya Tuhan"? Coba kamu jawab. Di sini Musa berkata, "Ya Tuhan." Kepada siapa Musa menjawab "Ya Tuhan"? Karena Tuhan tidak ada saat itu di situ. Yang ada suaranya. Yang kedua sebatang pohon. Yang ketiga semak berduri. Yang keempat lembah. Yang kelima sebidang tanah yang sudah diberkahi. Ini menjadi PR-mu yang akan membuat kau pening. Kepada siapa Musa mengatakan "Ya Tuhan"? Kalau kamu bilang kepada Tuhan yang di ars, Musa tidak ada Tuhan yang di ars di situ. Gak ada. Musa kan belum tahu Tuhan itu di ars. Sebelum Tuhan memperkenalkan diri, sebelum Tuhan membuat mujizat-mujizat kepada Musa. Ya. Nah, sekarang kalau kau pandang dari sudut Bible, ya, saya sudah jelaskan firman Tuhan berasal dari diri Tuhan. Firman bersama-sama dengan Tuhan, maka firman adalah Tuhan. Itulah sebabnya Musa ketika berhadapan dengan Tuhan, dia menjawab "Ya Tuhan". Karena apa? Karena dia mendengar suara Tuhan. Dia mengenal suara itu suara Tuhan. Bukan karena Tuhan hadir di sana. Ya. Nah,
Sekarang untuk hal yang sama, kalau kamu mengatakan ngotot tetap, wah Tuhan tidak ada di dalam pohon, tapi suaranya ya sama aja. Bisa enggak Allah SWT hadir di muka bumi ini melalui suara manusia? Manusia itu berkata, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah semesta alam. Bisa enggak demikian? Ini juga akan membuatmu pusing, Umar, ya. Nah, sekarang kamu juga tidak mampu menjelaskan berasal dari mana suara Tuhan itu. Kalau di dalam Islam, ya, saya melihat Allah itu adalah zat, zat itu adalah Allah. Dan firman berada di dalam Allah, firman berada di dalam zat, berasal dari zat. Jadi ini tiga ini pasti kau katakan alfa dan omega juga, atau yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi di sini siapa namanya Umar, kau akan bingung sendiri untuk menjelaskan hubungan firman dengan Allah. Coba kau jelaskan yang kubilang tadi. Terima kasih, silakan. Ini di situ kan dijelaskan ada konteks yang namanya arah. Jadi di situ dijelaskan ada suara dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan menjelaskan tentang arah gitu loh. Jadi ketika dikatakan bahwa di situ dari sebatang pohon, bukan berarti suara itu berasal dari sebatang pohon, enggak. Kan gitu. Sama halnya kayak gini. Aku kasih analoginya begini nih. Ini suara aku ada di HP, di handphone, kan gitu. Apakah handphone itu adalah aku? Kan tentu tidak. Kan gitu. Analoginya kan gitu. Jadi nggak ada literasi yang membahas tentang surat tersebut menarasikan bahwa seakan-akan Allah itu ada di dalam pohon, nggak ada. Itu justru menjelaskan dari mana suara itu gitu loh. Dalam tanda kutip arah di situ. Tidak menjelaskan dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam pohon, enggak. Justru Anda Bang Rudi malah menuduh saya nggak pernah ngomong kalau Allah Subhanahu wa taala itu berkenosis, nggak ada. Karena di dalam perspektif Islam tidak ada narasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkenosis, ya, berperikoresis, nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hal yang begitu nggak bisa dijelaskan dengan logika pemikiran manusia, nggak bisa, karena Allah itu maha tak terbatas gitu loh. Jadi kita cuma dengar suara kan gitu. Artinya apa ya? Secara simpel aja bahwa itu petunjuk arah gitu, menunjukkan suara dari Allah Subhanahu wa taala itu dari mana gitu loh. Makanya di situ ada kata benda, di situ ada 3 kata benda kan gitu. Terakhir ada pohon, bukan berarti Allahnya dalam pohon, enggak. Kalau Allah dalam pohon gimana dong? Adakah ajaran di dalam Islam mengajarkan konsep inkarnasi? Enggak ada. Kan gitu. Jadi itu kalau dibahas secara objektif, berarti suara itu ada di sekitaran pohon itu, bukan berarti suara itu di dalam pohon. Kan gitu. Nah itu jawaban saya. Kalau Bang Rudi masih ngotot, Bang Rudi harus bisa menunjukkan saya secara sola scriptura bahwa ada tertulis di hadis ataupun di literatur Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di dalam pohon. Nah, kalau nggak ada ya nggak usah dibahas. Berarti itu udah very clear kan gitu. Nah, sekarang kita kembali gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Allahnya Bang Rudi itu satu, sementara ada 3 Allah. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Putra berdoa kepada Allah Bapa di Taman Getsemani. Terus yang disalib itu adalah Allah Putra. Makanya ketika Allah Putra disalib, Allah Putra berteriak, Eloi, Eloi lama azzaftani, kan gitu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya ada Allah yang lain gitu loh, yang bukan Allah Putra itu sendiri, yaitu Allah Bapa kan gitu. Makanya Yesus itu disebut Thomas sebagai Allah, saya setuju. Karena Yesus itu Allah gitu loh. Allah yang bagaimana?
Karena Trinitas itu selalu bilang kayak begini Bang Rudi. Trinitas itu bukan tentang keberapaan Allah, tetapi tentang kebagaimanaan Allah kan gitu. Makanya kealahan Yesus itu seperti apa? Nah, kealahan Yesus itu dikenal sebagai Allah Putra gitu loh. Sementara Allah Putra berbeda dengan Allah Bapa. Makanya ada subjek, ada objek ketika Allah Putra berdoa di Taman Getsemani. Itu ada dua persona Allah di sana. Sekalipun hakikatnya Allah Bapa dan Allah Putra itu sama-sama Allah gitu loh. Jadi bagaimana mungkin Bang Rudi mengatakan bahwa Trinitas itu satu Allah gitu loh. Nah, kalau Bang Rudi mengambil dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka pertanyaannya adalah apakah Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah Yesus? Kan gitu. Yohanes 1 ayat 14 itu kan teologi inkarnasi. Teologi inkarnasi yang diajarkan di dalam mindset kekristenan. Sementara di Islam nggak ada konsep Allah berinkarnasi menjadi manusia, nggak ada. Makanya ketika Bang Rudi mengambil analogi yang di pohon itu nggak nyambung. Itu sebagai petunjuk arah di mana suara itu ada kan gitu. Nah, gua kembali lagi ke teologi inkarnasi. Kalau Bang Rudi menarasikan bahwa Allah itu Esa, hologos sak egeneto, apakah hologos sak egeneto, kata logos di ayat 14 pada konteks Yohanes pasal 1, itu sama, apakah itu sama dengan logos di ayat pertama gitu loh. Kenapa? Karena logos di ayat pertama di situ dikatakan bahwa logos itu adalah theos, theos itu adalah logos, theos itu adalah Allah. Nah, Allah yang benar yang mana kan gitu. Nggak ada. Satu-satunya Allah yang benar itu cuma Bapa. Jika apakah Yesus itu adalah Bapa? Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih Pak Len Cahyono. Ya, sekarang aku mau mencoba Pak Len ya. Sebentar, kulihat dulu ya. Tes, oke, udah bagus. Ya, tes. Nah, Palen, kamu selalu mengalami yang namanya kekeliruan. Saya tidak mengatakan Allah itu ada di dalam pohon. Tapi suara itu berasal dari dalam pohon. Suara. Dan beberapa ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran sudah kubaca. Sekarang saya baca surah Maryam. Saya ganti dulu layar. Biar saya jangan dikatakan ngarang-ngarang, sabar. Biar enak kita Palen. Ya. Ya. Disclaimer, jangan lapor-lapor polisi ya. Karena kami Kristen tidak pernah lapor-lapor polisi meskipun kalian menghujat Kristen. Ini hanya sebuah debat. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah Gunung Sinai. Dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Ingat, Allah di sini melakukan percakapan Palen. Ya. Tafsir Kemenak, dia bilang gini. Dan kami telah memilih Musa dan memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai ketika ia sedang bepergian menuju Mesir. Dan saat itu kami tetapkan dia sebagai nabi dan rasul untuk memberi peringatan kepada Fir'aun dan kaumnya. Kami dekatkan dia kepada kami untuk menerima anak kerasulan dan sebagainya. Langsung di balik hijab berupa api menyala. Tafsir Kemenak mengatakan di balik hijab ya berupa api menyala. Tafsir Ibnu Katsir ya, yakni yang ada di sebelah kanan Musa saat ia pergi mencari nyala api. Dari api yang dilihatnya itu ia melihat adanya nyala api. Dari api loh. Maka ia pergi mencarinya, maka ia menjumpai nyala api itu berada di sebelah kanan gunung Tur, yakni di sebelah baratnya, di tepi lembah. Lalu Allah mengajak bicara langsung dengannya dan menyerunya serta mendekatkannya, maka Musa bermunajat kepadanya. Jadi dari sini jelas bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa. Dari mana dia berbicara? Dari sebatang pohon. Saya tidak mengatakan Allah itu di dalam pohon, tidak. Tetapi kalau ditanya pada saat itu, suara Allah berasal dari mana? Kau tidak bisa menyangkal dari sebatang pohon. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Bisa enggak Allah berbicara kepada orang lain dari seorang manusia? Dan manusia itu mengatakan, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Seperti kepada pohon. Dia menggunakan tabir manusia. Sekarang tidak menggunakan pohon lagi, tapi manusia. Sama, ucapannya sama. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi atau semesta alam. Sama ucapannya. Dan apakah ada orang yang akan percaya mendengar suara itu? Paham ya pertanyaan saya? Nah, kalau mengenai Yesus berdoa, wow.
Itu sudah sering saya katakan. Sekarang kamu lihat di hadapan saya, ya. Kalau saya matikan gini kamera, saya sudah sering bilang, halo Palen, yang kamu dengar suara saya. Suara saya berasal dari mana? Dari handphonemu. Sekarang kalau kau tidak tahu teknologi, misalnya baru tahu, pasti di pikiranmu aku berada di dalam handphonemu. Sehingga keluar suara itu. Ternyata setelah diberitahukan para ahli, begini loh proses handphone. Katakanlah kau misalnya dari pedalaman dalam sekali yang belum pernah melihat HP. Tiba-tiba kau lihat HP orang berbicara. Pasti kau merasa bahwa aku berada di dalam HP. Sehingga kau mendengar suaraku. Ya. Tetapi setelah diberitahukan para ahli, sama gitu. Tuhan juga memberitahukan, aku enggak di situ loh. Aku ada di sorga. Kan begitu. Barulah orang tahu, oh ternyata Tuhan di sorga. Ketika Musa pertama kali bertemu Tuhan, Musa belum tahu Tuhan itu di mana. Yang penting dia dengar dari sebatang pohon, ada suara keluar yang mengatakan, hai Musa. Kenapa Musa percaya? Bagaimana andai kata dari seorang manusia, dia menggunakan tabir manusia. Keluar suara, hai Musa, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Menurutmu apakah Musa percaya atau tidak? Kalau kamu pasti jawabanmu bingung kau, itu nanti kau jawab ya PR-mu. Nah, sekarang bagaimana Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Oke, sekarang tadi saya utus suara saya. Palen tidak melihat gambar saya, wajah saya enggak. Palen mengatakan, ya Rudi. Kenapa kau bilang Rudi sama suaraku? Karena saat itu suaraku bersama-sama dengan aku. Maka sebagai utusanku suaraku kepadamu, kau selalu memanggil suaraku dengan Rudi. Kan suaraku yang di hadapanmu, yang kau panggil Rudi itu siapa? Kan suaraku. Yang hadir di hadapanmu kan suaraku. Setelah aku kirim citraku, maka terjadilah di dalam Kristen Yohanes 1 ayat 14. Nah, ini citraku. Baru kau lihatlah gambaranku. Baru kau kenal aku siapa, baru kau panggil Rudi. Kali ini Rudi kau kenal punya mata dua, punya telinga segala macam. Kan begitu. Maka citraku ini kau namakanlah si Rudi. Demikian juga para nabi. Ketika mendengar suara Tuhan, Tuhan tidak ada di situ. Kan aku bilang Tuhan tidak ada di situ. Tetapi suara itu pasti bersumber kepada satu benda. Kalau di surah 28, surah Maryam 52, dijelaskan benda itu bernama pohon atau sema api. Dari situ. Nah sekarang bagaimana si Rudi sang debater, saya utuskan namanya sang debater, berbicara kepada si Rudi sendiri. Aku bilang, halo Rudi apa kabar? Sang debater sekarang orang yang menonton, sang debater sedang berbicara kepada si Rudi. Apa enggak bisa? Bisa. Masa Tuhan kalah sama dengan aku? Apa kami ada dua materi? Betul dua. Yang satu digital, yang satu daging. Maka si sang debater mengatakan, aku dan Rudi adalah satu. Kan begitu. Nah, sekarang dia ku kembalikan kepadaku, kalau ku matikan ini semua dia akan kembali kepadaku. Artinya di hadapanmu tidak ada suaraku, di hadapanmu tidak ada gambarku, citraku, di hadapanmu tidak ada digitalku. Demikian juga Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, di hadapan manusia dagingnya enggak ada lagi, di hadapan manusia tidak ada lagi citranya, gambarnya, suaranya enggak ada. Kemana? Kembali kepada pemilik suara. Kalau ku matikan ini, maka semua citra yang ada di hadapanmu, baik suara, gambarku, digitalku dan rohku kembali kepadaku. Selesai Palen. Apakah dia mati? Mati di hadapanmu. Mati di handphonemu. Yesus apakah mati? Mati di dunia. Tapi apakah dia mati? Tidak, dia kembali kepada Bapa. Sama. Digitalku mati di hadapanmu, mati. Tapi apakah aku yang mengutus dia mati? Enggak, aku hidup. Tinggal kembali kepadaku. Selesai Palen. Nah, itu logika berpikir yang praktis. Sekarang Palen, coba kau jelaskan. Apakah Allah bisa hadir melalui manusia dan berbicara kepada Musa seperti di surah 28 ayat 30. Kubacakan dulu ya. 28 ayat 30. Misalnya Tuhan hadir di hadapan si Palen. Ya kan? Melalui Palen lah Tuhan berbicara. Hadir di hadapanku, terus si Palen bilang gini, wahai Rudi, atau Musa lah, Tuhan hadir di hadapan, tidak dari sebatang pohon dia bicara, tapi dari seorang manusia. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah,
Tuhan seluruh alam. Kira-kira menurut Palen bagaimana dalam pandangan Islam? Silakan. Ya bisa lah, tapi kan kita lihat dulu perspektif Quran seperti apa. Kadang Allah Subhanahu wa taala itu hendak mengajarkan risalahnya, itu kan selalu diajarkan kepada manusia melalui ada macam kayak jembatan kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yang namanya malaikat kan gitu. Malaikat ini sama kayak utusan kan gitu. Jadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala, saya analogikan begini, Laul Mahfuz di mana Quran berada di sana, itu kan risalah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Nah, itu mau disampaikan kepada baginda Rasulullah gitu. Terus bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Quran yang di Laul Mahfuz itu? Allah Subhanahu wa taala memakai utusan yang namanya Jibril. Jadi simple like that Bang Rudi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pemimpin, penguasa segala sesuatu, dia punya bawahan. Disuruhnya lah bawahannya untuk menyampaikan segala risalahnya. Kan kayak gitu. Jadi sistematis. Jadi nggak perlu Allah Subhanahu wa taala itu merubah bentuknya menjadi manusia, menjadi malaikat, enggak seperti itu. Jadi mindset saya terbangun dan itu saya keluarkan dari point of view saya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia yang taala memiliki suatu risalah, maka risalah itu nah seperti itu sih kayak gitu. Jadi nggak ada Allah itu tiba-tiba dia datang ke dunia nyamar jadi manusia macam kayak drama Korea kayak si Ica dengan si siapa itu ya, pura-pura jadi orang miskin lah. Enggak seperti itu. Karena Islam bukan drama Korea. Maaf. Islam bukan drama Korea. Beda lagi dengan kekristenan yang selalu bernarasi seorang raja turun ke dunia pura-pura jadi orang miskin sama seperti manusia. Enggak seperti itu Islam. Islam bukan drama Korea, maaf kan gitu. Nah, terus apa? Yang di dalam pohon itu bukan Allah, yang ngapain dibahas? Kan toh nyatanya juga bukan Allah yang di dalam pohon. Tapi Bang Rudi kembali lagi membuat satu narasi dengan bentuk framing bukan Allah tapi menarasikan itu suara Allah. Ini kan sama aja mengajak Bang Umar untuk muter-muter kan kayak gitu. Saya nggak mau kalau memang Bang Rudi udah clear bahwa yang di dalam pohon itu bukan Allah, ya udah nggak usah dibahas kan gitu. Nah, pertanyaan saya juga belum dijawab. Apakah Yesus itu adalah Budi? Saya tanya, bagaimana itu si Allah Putra berdoa kepada Allah Bapa? Bang Rudi menjelaskan dengan cara tidak apple to apple, ada dua persona. Jadi ketika saya berdoa, itu saya punya objek kepada siapa saya berdoa kan gitu. Nah kalau maka Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Bukan berarti Bang Rudi menganalogikan itu di handphone lah segala itu nggak nyambung, nggak chemistry gitu loh. Tapi yang chemistry itu ada seorang Allah Putra di Taman Getsemani yang hendak disalibkan, dia menyerahkan semuanya kepada Bapa gitu. Artinya Allah Putra ini berdoa kepada objek yang lebih tinggi yaitu Allah Bapa. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Dua Allah di situ. Bagaimana mungkin Bang Rudi bilang ada dua Allah terus dibilang satu? Terus yang kedua, ketika ada satu kronologi, bagaimana Yesus dibaptis? Ada tiga entitas yang hadir di situ. Ada tiga entitas di tempat yang sama. Ada suara, ada Yesus dibaptis, ada burung merpati. Itu kan tiga entitas, tiga keberadaan yang sama-sama ada di TKP yang sama. Itu terpisah loh. Ada suara, ada Yesus. Nah ketika Yesus dibaptis, kan terus
Selanjutnya yang harus dijawab sama Bang Rudi ya. Itu bagaimana mungkin Yesus kepental si Wak Labu. Ntar ya. Aduh, terpental lah dia. Ah. Waduh, terpental lagi dia. Nggak kuat lah jaringan dia. Ntar Bang Rudi. Semoga nggak terpental ya. Sorry. Silakan. Ya, Aku nah, tadi mencoba ini pertanyaan. Apa itu Bang HP. Rudi? Silakan. Pakai 2 HP Oke. masuk ke dalam room enggak bisa ya? Bisa terpental kalau akunnya sama terpental. Makanya harus memakai pribadi kedua gitu loh. Siap. Oke. Yang hakikatnya sama kayak Bang Rudi. Bang Rudi 1, Bang Rudi 2. Nah, baru bisa masuk. Nah, jika Yesus itu adalah jika Trinitas itu adalah Allah yang satu, kan Yesus ini pernah disalibkan, dia mati. Nah, siapakah yang membangkitkan Allah Putra, Bang Rudi? Sabar. Enggak. Siap. Nanti konekkan yang. Ya, tunggu. Ya. Cepat Ibu deh. Oke, sambil menunggu enggak disclaimer, jangan lapor polisi. Jangan dibuat. Aduh. Nah. Biarpun. Palen Cahyono. Ini nih. Aku masuk. Tunggu ya, tunggu. Masukkan, tolong kau angkat aku. Ya, silakan. Nama anakku ya, gambar anakku ya. Gak bisa ya. Ada situ, ada gambar anak-anak. Siapa namanya nih? Lato, siapa namanya nih? Enggak. Hah? Pejuang kertas. Permintaan. Sudah ada aku buat permintaan. Naikkanlah. Ya, naikkan. Udah ya. Tunggu. Siap. Nah. Sebentar. Palen. Ya, tunggu. Sebentar, gini. Biar aja nge-ground enggak apa-apa karena aku harus memperagakan ya. Justru yang ku mute yang ini, tunggu yang gambarku. Oke. Sudah, oke ya. Ini nih, dengar. Palen ketika Yesus dibaptis, inilah yang terjadi. Kau lihat sang debater lagi di dalam air. Itulah Yesus. Sudah? Burung merpati pejuang kertas yang hanya ada suaranya. Itulah Roh Kudus yang berupa burung merpati. Sudah? Yesus ketika dibaptiskan diam, tidak menjawab. Kemudian aku yang aslinya adalah daging, ini yang di dunia nyata ini. Itulah Bapa di sorga. Semoga kau paham. Sekarang kami 3 hadir. Yang satu hanya suara, yang satu citra itu Yesus, yang satu Bapa di sorga yang berbicara kepada semuanya. Secara materi kami ada 3, tetapi kami adalah satu kesatuan yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa? Bapa di sorganya ada satu, tapi saya bisa mengutus suara saya beri nama-namanya pejuang kertas. Saya bisa mengutus citra saya beri nama sang debaters. Sekarang ketiganya hadir di hadapanmu, tetapi Bapa di sorga nggak bisa kau lihat. Yang bisa dilihat manusia pada saat Yesus baptis apa? Burung merpati, itulah pejuang kertas. Yesus Kristus berupa citra atau gambar, itulah yang di dalam air. Akunya yang di dunia nyata ini. Ya, paham? Oke. Sekarang keluarkan dulu yang anak-anak itu Palen.
Nggak usah, itu keluarkannya. Sudah, oke. Terima kasih ya Pak Len. Nana, Bud. Nah, sekarang kau sudah paham apa yang ku maksudkan Pak Len. Semoga. Jadi itulah yang, nah memang nggak paham. Karena begini, karena kalian berusaha menentang Yesus, berusaha menentang ketuhanan Roh Kudus, sehingga bagaimanapun kalian tidak akan pernah bisa paham. Itu hukum alamnya. Tetapi kalau kau tinggalkan doktrinmu, maka kau akan membuka wawasan berpikirmu. Sudah cukup jelas kukatakan. Ketika Yesus hadir di dunia itu citra. Tadi citra kau lihat ada gambarku. Kemudian ketika Roh Kudus ada, dia berupa pejuang kertas. Hanya ada suara. Bapa di sorga mana ada di situ. Dia tetap berada di tahtanya. Rudi Yohanes gak ada di situ. Dia tetap berada di bangku ini. Paham ya? Nah, semoga kau paham. Nah, sekarang mengenai pohon itu. Jelas-jelas Allah bercakap-cakap kepada Musa dari pohon itu, Pak Len. Maka kau akan mengatakan bahwa pohon itu, ya, sudah kau akui pohon itu siapa, Pak Len? Tempat Allah menyalurkan suaranya, kalamnya, suaranya, firmannya. Baca tafsir Ibnu Katsir tadi. Artinya dia menggunakan media pohon itu. Kalau kita sekarang anggaplah mic keluar speaker, misalnya begitu. Sekarang kamu belum menjawab. Kamu tadi sudah menjawab. Bisa enggak Allah mengeluarkan suara itu melalui manusia? Kamu bilang bisa. Ya terima kasih. Tapi kau tidak bisa menjelaskan apakah manusia itu percaya bahwa itu adalah Tuhan? Coba kau jawab. Apakah manusia percaya bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan? Sementara Musa percaya bahwa yang berbicara melalui pohon itu adalah Tuhan. Itu bedanya Pak Len. Demikian juga Yesus. Ketika Allah berfirman, melalui firman-Nya menjadi manusia. Manusia tidak akan percaya, siapa kau, kita sesama manusia. Dilarang saling mendahului. Paham ya? Beda sekali andai kata, itulah sering saya bilang. Bapa di sorga ini kenapa tidak hadir ke dalam dunia ini? Melalui sebongkah batu. Atau sebatang pohon seperti zaman Musa. Andai kata Bapa di sorga hadir melalui sebongkah batu, dan batu itu bisa menghapus dosa manusia, dan batu itu bisa berbicara, percayalah, tidak ada manusia yang menentang hal itu. Gak akan ada. Sama dengan peristiwa Musa. Baik Musa yang di dalam Bible bertemu dengan sema api, dan dari sema api keluar suara, demikian juga Musa yang di dalam Quran bertemu dengan api itu dari sebatang pohon. Tidak ada yang membantah itu. Tapi andai kata Musa bertemu dengan manusia, dan manusia itu mengatakan, hai Musa, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Percayalah, Musa akan mengatakan, siapa kau? Kau manusia. Kok kau bisa mengaku-ngaku Tuhan? Nah, kemudian kau bilang Tuhan memiliki pekerja ya, atau ada yang tugasnya masing-masing. Diutuslah malaikat. Kan begitu. Maka kau melihat hal itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro, Nabi Muhammad melihat seorang malaikat. Mengapa Nabi Muhammad percaya? Sebentar. Apakah kau lihat Nabi Muhammad pertama kali percaya? Tidak. Karena dia hadir dalam wujud lain. Itu buktinya. Maka Nabi Muhammad pergi menemui Khadijah. Dia takut, tidak tahu apa-apa. Maka Khadijah membawa kepada Waraqah bin Naufal. Tetapi Musa, karena dari sebatang pohon dia percaya itu Tuhan, karena luar biasa ajaib pohon bisa berbicara. Andai kata Nabi Muhammad juga seperti Musa, ada pohon berbicara kepada Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad tidak ada pertentangan, tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan pergi kepada Khadijah, tidak akan pergi ke Waraqah bin Naufal. Itu masih malaikat. Dia sudah bingung, apalagi kepada manusia. Misalnya Allah berfirman melalui manusia itu, kau akan lari tunggang langgang. Bohong kau, mana ada manusia di Tuhan. Nah, kemudian kau bilang, maaf ya Palen, tolong dengar kawan-kawannya, jangan saya dilaporkan ke polisi. Karena si Palen tadi mengatakan bahwa ajaran Islam atau apa, karena bukan drama Korea. Iya, saya mengatakan Sung Gokong. Karena hanya di film Sung Gokong lah pohon berbicara.
Kan begitu. Hanya dari pohonlah suara keluar film-film Sunggokong, Kera Sakti, atau film-film siapa namanya itu ya, yang the Lord of the Ring. Pohonnya kan bisa bicara. Makanya saya bilang saya nggak suka melihat kalian menyamakan, suka kali mengeluarkan kata-kata ringan, drakor lah, inilah, aduh sudahlah, janganlah ke sana ya. Nah, tugasmu Palen, coba jawab. Ini belum kau jawab, kau bilang hanya bisa. Kalau Tuhan seperti pohon itu menggunakan tabir, kira-kira manusia terima enggak? Ya, kamu bilang bisa, artinya apa? Di hadapan manusia, manusia akan mengatakan, Tuhan sudah sama dengan manusia. Itulah yang kami imani. Maka one of us, ketika Yesus datang dalam wujud manusia, untuk manusia, kalau zaman sekarang misalnya Tuhan datang dalam konduktor bis, kata one of us, apa yang akan terjadi? Kita akan menolak dia. Siapa kau kok jadi konduktor bis? Dia berkata, aku adalah Tuhan. Bahkan kita lihat banyak sekarang nabi-nabi palsu mengatakan dia adalah Tuhan. Kita nggak terima, itu faktanya. Ketika Lia Eden, kenapa Islam menolak? Tapi andai kata pohon yang berbicara, pohon itu kita katakan nama pohon itu Lia Eden. Nggak akan ada yang nolak seperti Musa. Tapi karena seorang manusia, kau manusia nggak bisa. Demikian juga lah Yesus. Firman Tuhan menjadi manusia dan keluarlah segala firman dari Yesus. Apa manusia menerima? Sebagiannya, sebagian menolak. Kenapa manusia menolak? Karena dianggap sesama manusia. Tidak mungkin Tuhan datang menjadi manusia. Andai kata itu berbicara sebongkah batu, pasti orang akan mengatakan, oh ini Tuhan ini. Betul, ini Tuhan. Karena ajaib, luar biasa. Oke, Palen, silakan kau tanggapi. Terima kasih, lanjut. Ya, oke. Tadi kan udah bilang Bang Rudi, kalau Allah itu tidak ada di dalam pohon, kenapa dibahas lagi? Gitu loh, kan udah clear di situ. Dan Bang Rudi pun tidak bisa menunjukkan secara literatur kalau Allah itu di dalam pohon. Dan Bang Rudi aja menyangkal, saya nggak pernah bilang Allah di dalam pohon. Nah kalau Bang Rudi nggak pernah mengimani, nggak pernah bilang bahwa Allah di dalam pohon, ya udah, berarti selesai urusan itu. Terus yang kedua nih, saya punya satu analogi. Ya. Ini pakai ini aja lah, ya. Ini kan ada minyak angin besar daripada aku kan gitu. Berarti ada dua persona, ada besar, ada kecil kan gitu. Nah kalau yang kecil berdoa kepada Bapa, ini kan ada satu bentuk komunikasi dalam konteks doa gitu loh. Yesus dalam nasi saya berdialog, saya nggak pernah membantah ke Yesus, saya nggak pernah bantah. Saya tidak pernah membantah kealahan Yesus, saya nggak pernah bantah dalam konteks dialog. Ayatnya ada semua di PB. Lukas pasal 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat itu Tuhan, tertulis di situ. Saya nggak pernah bantah Bang Rudi, maaf ya, saya nggak pernah bantah kalau masalah berdialog. Nah, justru saya menyuruh mengimani Bang Rudi kalau Yesus itu Allah Putra gitu loh. Allah Putra yang dalam konsep Trinitas itu bukan Allah Bapa. Nah, jadi bagaimana mungkin Bang Rudi itu bilang bahwa Allahnya Bang Rudi itu satu gitu. Nah, kalau tiga menjadi satu, ini gimana caranya tiga menjadi satu? Jalan satu-satunya ya di blender kan gitu. Contoh misal, buah apel bukan buah jeruk. Buah jeruk bukan buah anggur. Namun ketiga ini, baik apel, jeruk, anggur, substansinya adalah buah kan gitu. Jadi bagaimana caranya buah apel, buah jeruk, buah anggur menjadi satu, itu pasti di blender gitu loh. Nah, ketika tiga buah tersebut di blender, jadinya apa kan gitu. Nah, ini yang perlu harus dikaji sama Bang Rudi. Sama halnya ketika Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ketiganya adalah satu. Ini bagaimana menyatukan tiga itu gitu loh. Apakah di blender atau kayak gimana kan gitu. Nah kalau dibilang satu saya nggak setuju. Karena 1 Yohanes 5 ayat 7 di situ dikatakan ada tiga kesaksian di surga. Dan
ketiganya, kata ketiga itu pakai bahasa Greek itu trias. Jadi ketiganya adalah satu. Ini bagaimana mungkin ketiganya adalah satu? Ketiga ini siapa? Who is three kan gitu. Siapa yang ketiga ini? Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Artinya ketiga ini adalah Triteos gitu loh. Triteos yang adalah satu. Jadi bagaimana mungkin Bang Rudi menyatakan bahwa Allahnya Bang Rudi itu Esa, kalau Allah Esa itu masuk ke dalam kategori monarki modalisme. Makanya Bang Rudi gak berani menjawab pertanyaan saya yang simpel, apakah Yesus itu adalah Bapa? Itu gak pernah Bang Rudi jawab. Coba, apakah Yesus itu adalah Bapa? Itu harus dijawab dengan simpel. Kalau memang bukan ya jawab bukan. Kalau dijawab Yesus itu Bapa ya harus jawab. Kan gitu. Apalagi Bang Rudi mengambil ayat Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, firman di Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu kan Yesus. Berarti Yesus Allah dong. That's right. Yesus, he is a God. Tapi God ini God yang mana gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena musuh juga disebut Allah. Gitu. Predikat di ayat 1 itu Allah yang mana yang ditaruh di situ? Apa? Mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Nah, Yesus yang adalah Allah ini Allah yang bagaimana gitu loh. Apakah Allah Bapa atau Allah Putra? Nah, oke. Ya, terima kasih Palen ya. Tunggu dulu, ini agak ada keterlambatan sedikit ya. Ya, tunggu ya. Saya jawab Palen. Ya. Ini sudah sangat jelas saya uraikan tadi dengan 3 perumpamaan itu. Yang pertama citra saya namanya Sang Debaters. Yang kedua suara saya namanya tadi pejuang kertas. Dan yang ketiga adalah saya yang adalah daging. Sudah cukup jelas. Bagaimana menyatukannya nih? Ya sudah kupanggil pulang. Semuanya menyatu di dalam diriku. Yesaya 55 ayat 11. Firman yang kuutus tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya firman itu bisa kembali. Ya. Tidak perlu di blender. Cukup Tuhan memanggilnya semua. Matikan dari tempatmu. Maka dia akan kembali. Nah sekarang. Kau mengatakan Musa diangkat menjadi Allah. Betul. Kalau nggak salah aku di Keluaran 7. Ya. Tetapi dia bukan pencipta langit dan bumi. Hanya sebagai Allah bagi Fir'aun. Bukan pencipta. Allah di sini artinya banyak. Artinya apa? Tuhan bagi Fir'aun dia. Tapi bagi saya Musa nggak Tuhan. Bagi Palen Musa nggak Tuhan. Tetapi kalau Yesus jelas-jelas dia dikatakan Theos. Dan jelas-jelas dikatakan Yohanes 1 ayat 3 dia pencipta dengan Musa. Musa tidak pencipta, Yesus pencipta. Ibrani 1 ayat 2 oleh karena dia segala sesuatu dijadikan. Artinya firman yang menjadikan segala sesuatu. Pahami dulu konteksnya itu Palen. Setelah kau paham baru kita lanjut berbicara. Ya. Mengenai kesatuan tadi gampang ya. Nah sekarang apakah Yesus apakah Yesus adalah Bapa? Kamu menggiring-giring kami supaya mengimani Triteos. Tidak Palen. Kami tidak beriman Triteos. Kau bilang Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Bukan begitu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang benar. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Kalau kau bilang Allah Bapa artinya satu Allah, Allah Putra satu Allah, dua Allah, Allah Roh Kudus 3. Memang ada sih doktrin gereja seperti itu. Itu Triteos ya. Tetapi kami tidak menganut paham itu, Palen. Kami menganut paham Tritunggal. Pahami dulu. Sudah. Sekarang kau bilang ada ayat yang mengatakan Yesus berkata Bapa lebih tinggi dari aku. Kan sudah kujelaskan tadi. Sang Debaters akan berkata Rudi Yohanes lebih tinggi dari aku. Betul. Karena dia kukendalikan. Karena semua ucapannya adalah ucapanku. Kan itu dibilang Yesus, aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, tapi dari dia yang mengutus aku. Demikian juga sang pejuang kertas tadi, suara saya. Dia itu tidak bisa lebih tinggi dari aku karena aku yang mengeluarkan suara itu. Pahami dulu Palen. Nah, pejuang kertas dari sudut si Palen, bukan aku. Karena pejuang kertas. Sang dari sudut Palen, bukan aku juga. Rudi Yohanes kau tak bisa lihat. Ternyata setelah aku beritahukan bukan dia juga. Paham enggak? Wujudnya maksud saya, materinya.
Tetapi ketika bicara satu kesatuan, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Selesai palen, tidak usah repot-repot kau berpikir. Unik kan? Ya. Sekarang saya bicara tentang agama Islammu ya. Memang agak unik palen ya. Aku kadang geli lihat kalian. Kamu kan sudah mengatakan Tuhan tidak ada di dalam pohon itu. Aku mengatakan itu setelah Al-Quran berbicara bahwa dia di ars. Tetapi Musa saat itu, dari mana tahu Musa Allah tidak ada di dalam pohon itu? Gak ada yang memberitahu. Paham gak? Saya sudah beri contoh. Kalau kau bawa handphone ini ke hutan, ada orang hutan. Pasti mereka mengira, terima kasih. Pasti mereka mengira bahwa orang hutan itu mengira bahwa yang hadir dilihatnya HP. Ada suaranya. Ingat film Tarzan kampung itu kan, dilihatnya ada suara katanya. Dia kira yang bersuara ada orang di dalam HP itu. Kan ada itu film Tarzan, dilihatnya hewan lari-lari, dipukulnya TV itu. Begitulah yang terjadi sama Musa. Musa belum kenal Tuhan, belum pernah mendengar firman Tuhan, dia baru pertama kali itu berjumpa dengan Tuhan. Hai Musa katanya. Nah, sekarang ada manusia, Tuhan oke lah, Tuhan tidak ada di dalam diri manusia itu, tapi dia di ars, kita tahu sekarang. Dan dia berbicara kepada semua orang. Hai palen, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Percaya enggak kau? Kau pasti enggak percaya. Siapa kau? Kau Rudi. Kau bilang kan, tetapi ketika pohon, kenapa Musa tidak menolak? Siapa kau? Kau pohon. Enggak ada dibilang Musa begitu. Tahu kenapa palen? Ini yang harus kita pelajari palen. Karena manusia lebih percaya kepada benda-benda mati atau benda hidup kayak pohon segala macam atau hewan tapi bisa berbicara. Tapi kalau kepada manusia sudah sifat dasar manusia, kita sama-sama manusia loh. Mana ada Tuhan di antara manusia? Sudah saya bilangkan. Lia Eden mengaku Tuhan. Kenapa orang menolak? Tetapi palen, andai kata pohon itu kita katakan pohon lia. Dia berbicara seperti itu tidak akan ada orang menolak. Oh ini betul, pohon bisa bicara pasti ajaib. Betul ini. Kan lucu palen, melalui manusia tabir itu kau tolak. Melalui pohon bisa kau bilang. Mana lebih mulia pohon atau manusia? Silakan palen. Lah saya kan udah bilang tadi Bang Rudi. Allah itu nggak ada di dalam pohon itu. Bang Rudi selalu framing seakan-akan membawa saya dalam teologi inkarnasi. Islam itu tidak pernah mengajarkan konteks seperti itu. Allah berinkarnasi dalam pohon, Allah berinkarnasi dalam daging. Nggak ada Bang Rudi. Makanya Bang Rudi selalu mencoba membawa saya menggiring dalam sebuah perspektif. Supaya seakan-akan Quran itu seperti itu gitu loh. Padahal enggak. Orang buktinya aja tadi Bang Rudi, nggak ada yang bilang Allah dalam pohon kan gitu. Nah terus yang kedua ya, bagaimana mungkin Bang Rudi bernarasi bahwa nggak ada yang namanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah ini blunder bagi Bang Rudi gitu. Tolonglah, Bang Protestan itu tahu konsep Trinitas kalau tidak melalui Bapak Gereja gitu loh. Makanya ketika aku tadi dari awal bernarasi bahwa kata Trinitas itu nggak pernah ada, bukan berarti dialognya berhenti sampai di situ. Artinya begini, terus yang ngajarin Trinitas ini siapa kan gitu. Terus habis gitu Anda menolak ada pribadinya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tolak semua loh. Terus bagaimana kalau itu Anda tolak? Sementara Anda berkata ini satu yang bagaimana kan gitu. Sementara Allah Anda sendiri aja ada 3. Kalau memang Allah Anda bukan 3, nggak mungkin itu ada sampai 7 ya. Ada 3 kesaksian di sorga. Ketiganya itu siapa kalau bukan Allah? Bapa itu Allah bukan. Allah. Firman itu Allah bukan Allah. Roh Kudus itu Allah bukan Allah. Dan itu dijelaskan di dalam perspektifnya si Athanasius. Athanasius itu mengajarkan
Jadi ada satu paham berbeda antara Tertullian dan Athanasius. Athanasius mengajarkan bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Ketiganya omnipotenten, setara. Ada Triteos yang adalah satu. Triteos itu kan artinya tiga Allah. Saya nggak pernah mengajarkan bahwa Triteos itu satu pengajaran dari Kristen mainstream, nggak ada. Tetapi narasinya memang seperti itu. Makanya sekelas Wayne Grudem, seorang, mungkin Bang Rudi harus banyak belajar kepada Wayne Grudem, William Lane Craig ya, bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tiga Allah yang setara gitu loh. Tiga Allah yang setara yang adalah satu, itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi bagaimana mungkin Bang Rudi mau menolak ada satu entitas yang dikenal sebagai Allah Bapa. Terus bagaimana mungkin Bang Rudi mau menolak ada entitas lagi yang bernama Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu jangan ditolak gitu loh. Bapa itu saya percaya kalau lagi dialog sama Bang Rudi, sama Kristen siapapun, Bang Umar itu percaya. Bapa itu Allah, Putra itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ini kita dialog akademis gitu loh. Jadi ada tiga pribadi, ada tiga persona. Yang pertama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Bapa ini bukan Allah Putra. Nah, kalau Allah Bapa bukan Allah Putra, ketika Allah Putra berdoa di Taman Getsemani, itu berdoa kepada siapa Allah Putra ini? Pribadi yang hipostatik union, yang udah dikonsilikan di konsili Kalsedon, ini berdoa kepada pribadi Allah yang mana? Gak mungkin kalau Bang Rudi menganalogikan dengan handphone, itu mindsetnya itu terbangun, dan saya membaca analogi itu sama seperti monarki modelism. Apa itu monarki model? Ya tokonya itu aja, everything about Jesus, Jesus only kan gitu. Jadi Bang Rudi bisa menarasikan konsep Trinitas secara detail. Gitu loh Bang Rudi. Bang Rudi harus berbicara tentang bagaimana Allah itu berkenosis, bagaimana Allah itu berperikoresis, kan seharusnya kayak begitu. Tapi di sini Bang Rudi malah menjelaskan konsep Trinitarian yang tidak sejalan dengan bapak-bapak gereja. Artinya di sini Bang Rudi itu melupakan pengajaran bapak gereja, sementara bapak gereja sendiri itu pertama kali yang mengajarkan tres personae una substantia discreti non separati. Theophilus juga mengajarkan demikian. Terus Clement dari Rosius, itu masa mau Bang Rudi lupakan semua seperti itu? Gak boleh dong. Makanya bagaimana Bang Rudi bisa menjelaskan Trinitas dengan detail sementara Bang Rudi tidak sejalan dengan Bapak Gereja. Dan Bapak Gereja lah yang mengajarkan Trinitas, katakan ya kan, bahwa Trinitas itu adalah misteri Tuhan. Dan itu diteruskan lagi sama Thomas Aquinas. Jadi kalau saya berpikir dari 1 jam saya berdialog dengan Bang Rudi, ini saya menjadi apa ya, membuat saya bertanda-tanya, ini Trinitas yang mana gitu loh. Apakah Trinitas hasil pemikiran matematika dari Bapak Gereja atau seperti apa gitu loh. Makanya ketika Bang Rudi beranalogi melalui handphone itu tak nyambung, dan itu sangat gak excited bagi saya. Ya, oke Pak Len, aku hanya menjawab tentang Yesus saja lagi ya, tidak menjawab tentang, karena kau bilang sudah terakhir. Oke, begini Pak Len, ya, tunggu dulu, agak ada keterlambatan di situ ya, sebentar, karena apa di TikTok web itu mau dia telah gimana lah, ya. Begini Pak Len, aku jelaskan kepada kau. Yang ku berikan gambaran tadi sudah sangat cukup jelas. Yang pertama ada citraku, ku kutus sama kau. Yang kedua ada suaraku, ku utus sama kau. Sekarang pandang dari sudutnya kau. Jangan kau pandang dari sudutnya aku. Paham ya? Dari sudut pandangmu, sang debater satu entitas. Pejuang kertas satu entitas, itulah Roh Kudus. Yang sekarang ku beritahukan, aku ternyata ada di sorga, itu satu entitas. 3 entitas kan? Sudah paham enggak kau? Yang satu berupa citra, yang satu berupa suara, yang satu
berupa yang ini aslinya. Sudah dari sudut pandangmu ya, di hadapanmu ada 3 hadir. Pahami dulu. Ketiga-tiganya apa? Hidup. Hidup. Buktinya ada gambarku bergerak-gerak. Yesus ketika dibaptis kan bergerak-gerak, enggak patung gini. Bergerak, entah gini, entah mata kedip, entah tunduk segala macam. Demikian juga burung merpatinya itu. Ada keluar suara, artinya hidup. Batu tidak bisa bersuara karena enggak hidup, kecuali dilempar. Nah, ada Bapa di sorga yang mengutus suaranya, yang mengutus semuanya. Sudah, 3 entitas. Ketiganya adalah satu. Kan sudah kuperagakan. 3 itu kukirim sama kau yang menyuruh 1 orang ini. Palen, kubilang. Ketika di hadapanmu, betul kau membilang ada 3 Allah. Betul di hadapanmu. Oh ada ini, yang katanya sang debater itu juga si Rudi. Pejuang kertas si Rudi, yang asli juga ada. Di hadapanmu. Tapi setelah aku beritahu, tidak Palen. Yesus sudah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kapan satunya? Ketika firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Demikian juga Roh Kudus. Mereka sekarang sudah di sorga, bertiga. Maka mereka adalah satu di dalam sorga itu. Pada hari akhir bagaimana? Diutus lagi Yesus ini. Diutus lagi Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus di bumi. Di dalam hati seluruh orang yang menerima firman Tuhan. Maka Tuhan tidak berfirman lagi Palen. Semoga kau paham ya Palen. Jadi kalau kau baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Memang mereka di sorga sekarang bertiga Palen. Sama dengan aku udah kupanggil. Iya. Bertiga. Tapi ketiganya adalah satu. Kan sudah kutunjukkan tadi. Sebentar. Sudah kutunjukkan tadi. Ada sang debater. Sudah ada sang debater. Kan 3 itu melihat dari pandanganmu. Tadi kan di hadapanmu ada 2 kuutus ya. 1 sang debater. 1 pejuang kertas, sudah ya. 1 Rudi Yohanes, paham ya? Di hadapanmu ada 2, di hadapanmu ada 2. Terus Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Maka kau sudah paham ada 3. Aduh, Bu Uti nelpon. Oke lah, itu dulu yang bisa ku sampaikan Palen. Silakan kalau mau beri penutup, silakan. Udah, gak usah. Oke lah. Ya terima kasih Palen ya atas undanganmu. Terima kasih atas penggemar saya yang sudah 10.000 orang yang menonton. Kalau si Palen 19.000 kulihat di sana suka ya. Ya terima kasihlah semuanya Palen ya. Engkau memberikan ruang kepadaku untuk cari makan. Terima kasih. Yuk sampai jumpa. Ya kawan-kawan, begitulah diskusi hari ini. Ya memang orang betul kalau mengeraskan hati ya begitu kawan. Karena dia ingin membatalkan ketuhanan Yesus. Maka sebaik apapun kau memberitahukan hal bagus, itu tidak akan masuk. Makanya saya bilang tinggalkan dulu doktrinmu. Tapi dia mati langka ketika saya tanya surah 28 ayat 30. Kok itu saja yang dibawa? Mereka takut kali sama surah 28 ayat 30. Bagi seluruh pendebat Kristen, kalau berhadapan dengan orang ini mengenai bicara ketuhanan, bawa surah 28 ayat 30, surah 19 ayat 52, mereka akan mati kutu. Karena jelas di semua tafsir dikatakan pohon itu hanya tabir. Oke, kita terima, saya bilang. Sekarang jangan bilang Tuhan di dalam pohon itu, nanti kau masuk sel. Makanya saya bilang, saya tidak pernah mengatakan Tuhan dalam pohon itu, tapi Tuhan di tempatnya di ars. Kenapa? Karena sudah diberitahukan melalui Al-Quran. Tapi pada zaman Musa, tahu nggak Musa Tuhan di ars? Nggak tahu. Dia belum pernah beragama, dia belum pernah melihat Tuhan, malah dia baru selesai membunuh. Dia adalah orang yang dihanyutkan dari Israel menuju tanah Mesir. Dia pun belum bersunat. Maka kalau di dalam Bible ada istilah sunat pengantin darah. Paham ya kawan-kawan ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Setelah itu saya bilang sama dia, bagaimana seandainya Tuhan itu menggunakan tabir manusia dan manusia itu berkata kepada orang-orang banyak, hai manusia, aku adalah Allah semesta alam.
Kira-kira terima nggak manusia? Tidak. Itulah yang dialami Yesus Kristus. Manusia menolak karena sesama manusia. Tapi andai kata dia berwujud pohon dan pohon itu berbicara seperti Musa, tidak akan menolak. Di situ dia bingung kawan, tidak bisa apa-apa. Sama dengan Lia Eden. Kenapa kita lihat menolak Lia Eden, menolak yang di TV-TV itu yang mengaku Tuhan? Karena dia manusia. Tapi andai kata Lia Eden itu sebatang pohon atau sebongkah batu, dia mengatakan dia adalah Tuhan, tidak akan ada yang menolak kawan. Pasti sujud menyembah semua berbondong-bondong. Batu ini bicara, dan dibuktikan batu ini sebulan bicara terus tanpa berhenti. Pasti orang sujud menyembah. Potong leherku ini kalau nggak disembah orang batu itu. Ada batu sebesar gunung, katakanlah 3-4 meter. Tiba-tiba berbicara dia, ada kayak gini gerak-gerak terus berbicara. Percayalah seluruh dunia akan datang ke situ melihat batu berbicara itu dan sujud menyembah jikalau dia berbicara tentang akulah Tuhan, akulah God misalnya begitu. Semua orang akan sujud. Potong leherku ini, kalau nggak percaya kalian, aku berani taruh potong-potong leher lah. Ya, nanti di blog. Oh, sudah selesai aku di TikTok ya. Jadi mohon kalian pahami baik-baik kawan-kawannya. Tapi ya sudahlah, itu mungkin mereka ya. Dan untung tadi ada HP 2 ya kawan-kawan, aku pinjam HP istriku ya. Ini HP anakku. HP ku ini tidak bisa kawan. Karena ini dengan ini sama TikToknya. Jadi kalau dipakai nendang, dia terus nendang, harus 2. Untung itu punya anakku pejuang kertas namanya, aku buat gini, ada 2 ini kan, aku buat bisa. Begitulah Yesus ketika dibaptis. Ingat, begitulah Yesus ketika dibaptis. Ada citra, itulah Yesus yang di air. Kan Yesus firman Tuhan menjadi manusia, dia adalah citra Allah. Sekalipun dalam rupa Allah dia mengosongkan diri. Citra kosong. Tadi kan diam aja dia, tapi gerak-gerak. Kalau nggak gerak mati, ya kan gitu. Kemudian ada Roh Kudus berupa burung merpati. Itulah saya utus tadi apa? Pejuang kertas, berupa pejuang kertas namanya. Burung merpati ini keluar suara, pejuang kertas keluar suara. Maka saya ingatkan sekali, dari sudutmu pandang palen. Ada berapa 3 entitas? Ada berapa 3? Ada berapa entitas? 3. Yang satu yang citra itu Yesus. Yang kedua adalah Roh Kudus, itu burung merpati atau pejuang kertas tadi itu. Yang ketiga, karena setelah aku beritahukan aku ada di sorga, baru kita tahu. Sebelumnya kita nggak tahu, kita kira 2 saja. Aku bilang, dari sudutmu kau memandang 3 kan? Aku bilang ya. Apakah 3 ini tidak menyatu? Menyatu. Bagaimana cara menyatukannya? Aku panggil balik semua. Aku permisi dari channelmu, aku matikan. Semua kembali sama aku palen, aku bilang. Tidak ada lagi yang tinggal di situ. Loh, sekarang mereka bertiga sudah di sorga, aku bilang. Makanya dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang saya terkadang agak sedih orang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu triteos. Tapi kalau Bapa, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan triteos. Itulah Tritunggal itu kawan. Sekarang dia di sorga. Cara kita melihat gimana? Mereka sudah bersatu. Kan kita di bumi. Satu sekarang mereka di sorga, itu cara melihatnya. Jangan kau lihat dari sudut aku bilang, lihat dari sudutmu. Sekarang aku panggil pula, mereka sekarang kan satu. Nah, siapa yang mengutus mereka 3 ini? Kan aku. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang ngurus. Itu sudah perumpamaan yang paling sangat gampang. Kalau sampai dia nggak tahu lagi aku kawan. Memang betul mereka ini bebal. Paham ya kawan-kawan ya? Dan ya mereka tidak akan bisa menjawab pohon itu kawan. Untung ada ayat itu. Kalau ayat itu tidak ada, sulit aku bertanya kepada mereka. Tapi karena ada pohon itu dan ada tafsirnya, memang tafsir semua mengatakan dari sebatang pohon itu keluar suara itu. Saya tidak mengatakan Tuhan di dalam situ, saya bilang. Tapi saat Musa pasti mengira itu pohon itu berbicara, berarti di dalam pohon itu ada yang mengaku Tuhan. Maka keluarlah suara, aku adalah, hai Musa, aku adalah Allah, ya. Yang menciptakan penguasa alam semesta gitu ya. Andai kata kalimat itu diucapkan, ada orang tiba-tiba manusia datang ke hadapan saya atau ke tengah pasar lah. Allah menggunakan manusia itu sebagai tabir, hai manusia. Sama seperti Musa ucapannya. Ya, apa ucapannya? Aku buat dulu. Wahai manusia, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Misalnya bilang gitu.
Orang yang ramai itu pasti mematikan dia itu kawan. Kurang ajar kau menghujat pupa dimatikan. Tapi andai kata itu sebongkah batu jatuh dari langit, tup. Tiba-tiba berbicara, wahai manusia, aku adalah Allah pencipta semesta alam. Semua pasti bingung dulu kawan, bingung. Tiba-tiba dia lanjutkan lagi, kalau kalian tidak percaya, lihatlah langit gini. Pasti orang itu sujud menyembah. Bu Uti. Halo Bu Uti, sorry. Apa? Jadi sekarang kalian sudah paham ya kawan-kawan ya. Begitulah yang terjadi, mereka nggak paham. Wah itu ada hijab atau tabir. Ya sudah, bisa nggak Tuhan hadir dalam tabir manusia? Nggak akan bisa, tolak mereka kawan. Ya, tapi kalau benda-benda mati ya dia tidak nolak lawak. Ya kawan-kawan, sekian dan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menonton. Ya terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah nonton TikTok juga, yang sudah memberi stiker super di TikTok, yang sudah mau nonton iklan, yang sudah mau berpartisipasi dalam komentar dan sebagainya ya. Terima kasih, sampai jumpa nanti malam. Salam sang debater.